Hello guys, welcome to back my channel di channel YouTube Privasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan narasumber kita yang bernama Kak Evril. Nah, beliau ini adalah seorang penyiar radio. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah tentang seputar dunia penyiar radio. Oke, bagi teman-teman semua yang belum klik like dan juga subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik like dan juga subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima pemberitahuan ketika kita mengupdate video terbaru. Oke guys, seperti apa perbincangan pada malam hari? Langsung aja check it out. Halo Kak Evril. Halo. Gimana nih Aduh. kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu ya. Ya, sehat. Alhamdulillah dikasih kesehatan kayak gitu. Udah sangat nikmat yang luar biasa ya. Aku deg-degan loh ini loh ngomong-ngomong loh. Sama aja Kak, saya juga grogi. Kalau boleh tahu untuk kesibukan sekarang apa Kak? Kesibukannya sekarang banyak banget sih sebenarnya. Nggak banyak sih ya, beberapa aja sih ya. Aku kerja di sebuah instansi. Terus habis itu untuk freelance-nya juga nge-MC sama siaran radio. Terus? Sama hangout aja kali ya kesibukannya. Oh, hangout. Berarti ini ketika kerjanya berarti hari Senin sampai Jumat ya? Terus yang freelance penyiar radio tuh holiday gitu? Apa Iya, gimana? aku ngambil freelance siaran saya itu hari weekend ya, weekend Sabtu sama Minggu. Soalnya hari biasanya itu aku kerja ya di kantor, jadi jam kantor ikut jam kantor gitu. Wah, mantap banget. Jadi gini Kak, kemarin kan kita dapat request dari teman-teman kita terkait di DM di Instagram thread. Oh Kak, gini dong, buatin konten kayak misalnya seputar penyiar radio. Kayaknya tipsnya tuh gimana? Terus kayak apa namanya kendala-kendalanya kayak gimana? Nah, kebetulan sekali kita cocok menemukan narasumber dari Kak Evril sendiri yang kebetulan sudah menjadi seorang penyiar radio dan tentunya kan sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat banyak di bidang penyiar radio kayak gitu. Nah, sebenarnya dari Kak Evril sendiri itu sejak kapan sih mulai dari penyiar radio dan juga kenapa kok harus penyiar radio? Kenapa nggak harus yang pekerjaan yang lain kayak gitu Kak? Bisa dijelasin sama teman-teman juga kayak gitu. Oke, waduh pertanyaan banyak juga nih ya. Iya, Satu-satu, bentar. lumayan. Untuk mencerna ini ya. Jadi kayak aku tuh awal siaran radio kalau nggak salah dulu tuh tahun berapa? Ntar aku nyontek dulu ya, aku agak lupa nih. Malu-maluin sih. Ini ngobrolnya santai aja sama aku ya, soalnya kan Iya, aku santai agak aja Kak. maksudnya kayak santai aja ya, jadi anaknya nggak bisa terlalu spinning gitu ya. Iya, soalnya kan kalau emang dari orang penyiar radio kan harus asik Kak. Nggak bisa langsung spanning kayak gitu. Aduh. Jadi aku tuh kalau nggak salah ingat dulu tuh pernah jadi kan aku dulu pindah-pindah ya radionya ya, nggak cuma di radio yang sekarang aku ini. Jadi ini aku agak nyontek dikit ya, aku Iya, buka CV-ku ya. Maklum ya udah bangkotan gitu jadi agak lupa gitu. santai aja. Oke, dulu dulu pernah siaran di radio. Awalnya tuh aku pengen ikut radio itu karena iseng-iseng aja sih. Nggak iseng sih ya, kayak tertarik gitu. Dulu sering banget dengerin radio. Terus kalau orang siaran tuh kayaknya, asik ya gitu loh Kak. Terus aku sering kirim salam dong kalau tiap hari ada yang siaran gitu. Ada penyiar favorit dulu juga, tapi zaman dulu aku masih SMP. Nah setelah itu aku tertarik untuk menjadi penyiar itu di tahun kalau nggak salah waktu aku masih SMP 2010 ya. 2010 itu aku ikut kursus di Angkasa 7 FM ya. Aku sebut nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Gue kebanggaan kan gitu ya nyebut gitu ya. Angkasa Iya 7 benar. FM di Temanggung. Terus itu sekitar 1 tahun. Aku tapi awalnya kursus dulu itu. Kayak ada kursus broadcast, public speaking, nah kayak gitu-gitu. Selama 1 tahun dari 2010 sampai 2011 kalau nggak salah. Iya. Berarti Ya udah kurang lebih berapa gitu. lama nih berkarir di penyiar radio udah berapa lama? Kalau sampai sekarang ya berarti udah dari itu aja 2010 sampai 2021 berapa dah tuh. Wow, hampir 11-an tahun ya Kak. Iya, ya tapi itu Lama ada banget tuh. ada tapi ada jedanya, nggak yang langsung jadi maksudnya kayak nggak yang 11 tahun banget gitu jadi penyiarnya nggak. Jadi kayak ada Oh. jedanya. Jadi 2010 sampai 2011 itu aku di Angkasa 7 FM. Setelah itu Terus? aku pindah ke radio lain. Waktu itu di 2011 sampai 2000 setahun juga nih 2011 sampai 2012 tuh eh, ini kalau nggak salah aku dulu salah di mana dulu ya, aduh nyontek bentar ya, nyontek ya, mohon maaf ya. Aduh malu-maluin banget sih ini ya. Dari 2010 sampai 2011 aku di Angkasa 7, habis itu aku pindah di OVA Radio. Nah ini paling Oh lama nih, gitu. agak Berarti lama sekarang kayaknya di 2 OVA tahun. Radio ini Kak, di Temanggung juga sampai sekarang. Ya, ya. Oh enggak, jadi gini, awalnya itu pertama aku di Angkasa 7. Angkasa 7 dari 2010 sampai 2011. Habis itu pindah ke OVA Radio. Nah, waktu di Angkasa 7 itu aku masih SMP kan ya. Iya. SMP. Nah, habis itu di OVA Radio itu aku udah SMA nih.
SMA apa SMP ya? Masih SMP, Ding. Masih SMP itu. Masih, aduh Jawanya keluar. Masih SMP tuh di Ova Radio dari 2011 sampai 2012. 1 tahun. Garing 1 tahun lebih lah ya. Sampai 2000, mau 2013. Oh Selesai itu aku gitu. baru keluar. Terus abis itu dari OVA aku selesai karena aku mau, dulu zamannya sih masih SMP, jadi ada ujian nasional gitu. Jadi aku mau fokus sekolah kan dulu ya. Jadi aku nggak siaran, berhenti Oh gitu. gitu. Nah Oh setelah iya. itu, aku udah SMA tuh. Waktu SMA, aku SMK, masuk SMK. Terus kebetulan di sebuah radio lagi nih, tapi ini radio pemerintah kalau yang ini yang terakhir, sebelum OVA lagi. Radio pemerintah di RTFM Temanggung, itu aku dari tahun 2013-an lah, 2013-an itu hampir 2013 ya, nggak nyampe 1 tahun, ikut lomba di RTFM. Nah, kebetulan tuh RTFM lagi nyari penyiar remaja kan. Aku Terus? ikut, ya udah deh. Alhamdulillahnya dapet, ya waktu itu rezeki sih ya. Oh iya iya Menjabat benar. juara 1 sama favorit. Setelah itu ya udah diangkatlah aku jadi penyiarnya RTFM itu. Nah, setelah jalan jadi penyiar dari situ di RTFM itu, aku daftar lulus sekolah SMK. Terus aku kuliah dong ke Jogja. Karena aku kuliah ke Jogja, jadi aku pindah domisili. Jadi aku berhenti nggak siaran lagi. Nah, aku Oh mulai debut gitu. lagi di Jogja. Cuman aku kalau di Jogja sih nggak siaran, fokus kuliah, murni fokus kuliah sama ikut beberapa ya event. Waktu itu pernah ikut duta bahasa sih di Jogja waktu itu. Oh iya, Kak, dalam siaran kan mungkin dari KFL sendiri pernah mengalami kayak misalnya dapat komenan-komenan yang gak enak dari netizen ataukah gimana gitu. Itu pernah gak sih, Kak? Terus cara ngatasinnya gimana tuh? Misalnya kayak apa namanya, nggak suka sama suara kita ataukah nggak suka sama ikutan-ikutan kita kayak gitu. Oke, kalau aku sendiri sih pengalaman pribadi ya, Mm-mm. kalau dapat kayak komentar, sebenarnya bukan komentar jelek sih, mungkin Iya. niatnya pendengar ya, Ah, listener tuh mereka bercanda sebenarnya. Jadi kalau misalkan dapat komentar, ih Kak April, suaranya kok gitu sih, gitu. Biasanya aku lebih ke aku jadiin guyonan aja sih, malah justru jadi bisa jadi bahan siaran aku waktu itu gitu. iya benar sekali. Bener kan? Ah, Jadi benar-benar. kayak misalkan, Kak suaranya kok cempreng sih, jujur ya, ini aku sebenarnya cempreng ya. Mm-mm. Tipe suara yang cempreng, cuman kalau udah masuk kayak penyaring apa sih, radio tuh katanya sih orang-orang bilang beda gitu. Jadi kayak, kok cempreng sih gitu kan. Ya udah, diguyonin aja, Hmm. dibecandain Sebetulnya aja sih misalnya. kayak masalah ciri khas suara itu kan dari penyiar kan beda-beda Kak. Misalnya saya suaranya kayak Ya. gini, kayak Evril suaranya kayak ini kan malah itu bagus Kak menjadi ciri khas dari kita sendiri kayak gitu Kak. Terus kemudian Oh nih ya, Kak, misalnya mm-mm. bagaimana sih cara membuat dari pendengar itu nyaman dengan siaran kita? Apakah kita harus pakai trik ini, trik itu kayak gitu? Bisa dijelasin Kak? Buat bikin pendengar nyaman. Mm-mm. Oke. Yang pertama itu kan karena kita nggak kelihatan ya, cuma Iya, kelihatan cuma yang suara kedengaran aja cuma nih. suara aja gitu ya. Jadi nggak tahu tipe ini orang cantik apa enggak, ini orang jelek apa enggak, nyenengin apa enggak kan kita nggak tahu ya. Nah, Iya. kalau buat nyaman pendengar itu sebenarnya dari awal kita siaran, mesti dari awal kita ngomong open mic itu, dari kita openingnya, itu tuh harus langsung yang kayak jangan ngelokro lah kalau bahasa Jawanya, jangan ngelokro gitu. Mm-mm. Jadi kita harus kasih semangat gitu loh, kayak misalkan openingnya misalnya ya kalau sekarang sih, hey Humaners, balik lagi barengan sama Ever. Nah itu tuh harus kayak ada ciri khasnya sendiri Oh gitu. gitu. Dan Iya. untuk buat nyaman sendiri mungkin penyiar masing-masing punya ciri khas ya. Kalau aku sendiri biasanya dengan suara aku kasih stabilitas dari suaraku sih. Jadi jangan yang Mm-mm. kayak ngelokro gitu. Berarti kayak Terus ini suara yang bersemangat gitu Kak, biar apa namanya ya dari menarik perhatian dari yang namanya pendengar kayak gitu ya. nggak peduli itu aku lagi galau, aku lagi bete, itu tuh kayak suara itu didengar tuh harus terlihat well. Pernah sih Oh. dulu punya pengalaman nih, kayak lagi galau gitu ya. Sebenarnya Mm-mm. nggak enak banget tapinya gitu. Terus ya pengennya kayak, nggak, aku habis siaran Lagi masa nggak mood aku, buat nyiaran kayak gitu kan. iya Tapi nggak, kan iya ini memang sebenarnya dituntut nggak mau. buat kita wajib Hmm, menyiarkan dengan suara yang benar-benar semangat kayak gitu Kak. Itu cara iya ngatasinnya gimana pokoknya. tuh? Cara Kalau misalnya kita sedang mengatasinya, bad mood kayak gitu. kalau aku sih mungkin lagi nggak enak hati gitu, lagi bad mood banget Mm-mm. gitu. Gimana ya? Kalau siaran sendiri sih buat aku obat. Jadi kalau lagi bete itu justru malah siaran bikin aku balikin mood lagi. Apalagi Oh kalau gitu, pendengarnya itu iya. tertarik buat dengerin aku gitu loh dia. Banyak banget yang mungkin WA di nomornya radio terus request lagu. Nah, itu yang bikin aku
wah menang ini gitu. Jadi ini pulang-pulang siaran tuh udah beda lagi auranya. Malah ketika kita sedang bad mood, terus kita sedang melaksanakan penyiaran radio, terus malah itu bisa mengembalikan mood kita. Nah, jadi Kak Iya. Evel sendiri pernah nggak sih kayak mengalami kendala misalnya dalam kesulitan dalam ketika kita menjadi penyiar radio, mungkin kendalanya apa atau apa kayak gitu, gimana Kak? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau kendala pernah dong, pastinya orang Hmm. kalau mau ngapa-ngapain pasti ada masalahnya kan ya. Ah, Kalau aku kendala dulu awal siaran adalah malu ya. Ya hmm. nggak malu banget sih, yang ya Itu cuman pas awal-awal pasti ya, yang malu-malu kayak gitu. awal banget. Dan karena ada dulu ada senior junior gitu lah. Kalau sekarang kan kita eh, sama rata ya gitu Hmm. ya. Kalau dulu sih kayak ada yang seniornya, jadi kita ngerasa takut nih, apalagi duet sama senior kita. Nah, Oh, itu PR banget nih buat aku. Jadi kalau aku cara mengatasinya biasanya aku udah nyusun skrip dulu tuh awal-awal. Jadi kayak intinya mau ngomong apa nanti kita tinggal improve aja pas siarannya. Itu salah satu cara juga sih biar kita tuh nggak bingung dan kita nggak punya kendala. Dulu aku sih kendalanya sih susah ngomong ya. Belum ada bahan yang banyak gitu. Kayak oh, masih iya. A, I, U, E, O gitu. Kayak, ngomong apa ya di sini ya? Berarti belum Ngomong terbiasa apa gitu ya? ya Kak ya? Ya, kendalanya itu aja sih. Hmm. Tapi lama-lama juga makin oke, makin jalannya makin enak. Lanjut nih Kak. Practice make perfect ya. Oke, lanjut nih. Pernah nggak sih kayak mengalami, kalau yang namanya pengalaman kan jadi seorang penyiar radio pasti banyak banget nih Kak. Pernah nggak sih kayak misalnya dapat pengalaman lucu, sedih, ataupun seneng kayak gitu Kak? Mungkin bisa disering-seringkan di sini gitu. Pengalaman seneng ya, seneng sama lucu sih. Oh ya, gimana tuh? Dulu kalau yang sedih bentar aku ingat-ingat dulu, tapi yang senengnya aja dulu kali ya. Iya, iya. Dulu pernah waktu di Ova Radio yang dulu ya, yang bukan sekarang. Kalau sekarang kan aku balik lagi karena udah selesai kuliah, terus ke Temanggung lagi, siaran lagi gitu kan. Kalau dulu itu zamanku masih sekolah SMA, masih siaran di OVA, itu pernah ada satu pendengar yang senang banget dengerin aku. Tiap aku siaran itu dia pasti request lagu, dia pasti WA. Dulu SMS-nya bukan WA ya. Dulu pasti SMS biasa dulu. SMS. Iya, SMS. Terus SMS ke nomor OVA minta lagu. Nah, saking ngefansnya dia sama aku sering dengerin, dia tuh datang ke radio dong, bawain aku jajanan. Wih, Itu mantap yang dong. tapi awalnya aku takut dong didatengin kayak gitu. Itu cewek apa cowok Eh, Kak? cowok Oh, dibawain jajan terus, tapi kan dulu ada orang kantor OVA, jadi mesti kayak ya dia duduk di kantornya di office, jadi kalau mau ketemu sama aku juga harus izin dulu kan. oh Ya iya udah bener aku sih. temuin dong, aku temuin terus diajakin ngobrol, seru sih ya. Terus aku dibawain jajan kayak gitu-gitu, saking penasarannya sama suaraku mungkin ya, ini kayak mana gitu. Dan yang aku masih inget banget tuh dia gini, kak kok suaranya beda sih ya di radio sama aslinya Oh gitu. iya. Mungkin karena udah difilter sama alatnya mungkin ya Kak. Jadi beda kayak gitu. Kalau menurut Riva aja manggil ya Ya, kak ya. panggil Riva Kalau aja menurut Kak. Riva sendiri, kalau Riva sendiri menurut kamu nih, suaraku cempreng nggak sih? Kayaknya kalau suara cempreng atau enggak sih dibuat-buat enggak sih Kak sebenarnya? Kalau emang aslinya ya kayak gitu. Jadi kan ibaratnya apa ya? Kalau saya disuruh menilai suara itu ya semua suara bagus aja Kak sih Kak. Masalah cempreng atau enggak itu kan tergantung dari kita sendiri. Kalau dari saya sih enggak terlalu cempreng kalau dari Kak Evel sendiri kayak gitu. Oke. Oh ya Kak, lanjut nih. Oke, next. Terkait dari skill yang kita harus miliki untuk menjadi seorang penyiar radio itu apa sih? Apakah harus public speaking-nya bagus, apakah attitude-nya bagus, ataukah kayak gimana gitu Kak? Ya, bener banget. Yang kayak Riva barusan bilang itu, skill yang harus kita punya tuh yang pertama adalah percaya diri. Penting Kemudian banget itu. percaya diri. Kalau Emang semua kegiatan harus kita percaya diri ya Kak. Kalau nggak percaya diri ya iya, nggak jadi. apalagi meskipun kita nggak kelihatan ya, meskipun kita di belakang layar, cuman percaya diri itu tetap harus kita tanemin ya. Terus yang kedua tadi ya, public speaking, skill public speaking itu juga harus kita punya. Nah, itu gunanya untuk apa ya? Kita juga bisa mengolah kata kita yang apa yang akan diucapkan, terus kita juga tersusun dengan rapih gitu, dan intonasinya, cara kita ngomong gitu juga nggak asal-asalan. Karena kan kalau kita siaran, kita juga nggak cuma siaran yang non formal ya, kita bisa siaran formal juga, kan ada program yang formal. Oh Nah, itu gitu. jadi kita harus bisa bedain mana kita penggunaan suaranya ketika formal maupun non formal kayak gitu. Dan yang ketiga itu apa ya, skillnya yang harus diasah. Ini sih multitasking ya, karena kalau kita siaran itu otak kanan sama otak kiri harus jalan bareng. Gimana tuh maksudnya? Harus jalan Jadi bareng gini gitu. nih,
Kalau ini loh kan kita kalau siaran juga pegang mixer ya, mixer. Nah Eh, itu kan kita juga harus pinter mainin musiknya itu. oh, Ketika kita berarti mau masuk, berarti gini Kak, misalnya saya ngomong, itu sambil kita main ah, mixernya juga. Jadi ibaratnya nggak kita fokus ngomong-ngomong terus dia memainkan mixer enggak tuh dong, orang lain. Itu enggak. enggak. Kalau ada sih beberapa radio yang pakai MD ya, music Hmm. director gitu. Jadi kayak kita tinggal ngomong nanti ada yang nyusun. Cuman kan ada beberapa radio kayak radio di Temanggung itu kan kalau tempatku sekarang kan nggak pakai MD ya. Jadi murni penyiarnya yang ini langsung apa menghandle semuanya kayak gitu. Kalau Oh gitu. radio-radio besar kayak di Yogyakarta, di Solo, itu mereka punya MD, music director. Jadi lagu disusun sama mereka, penyiar tugasnya cuma ngomong aja Oh, gitu. enak Jadi dong itu Kak. iya Jadi itu ibaratnya kita enak. cuma fokus ngomong aja gitu kan. Nggak usah sama nge-mixer Uh, juga. tapi kalau menurut aku pribadi sih lebih enak kita ngatur sendiri sih. Jadi kita bisa tahu dong kapan intro masuk ketika kita mau ngomong, terus kapan kelarnya kita bisa juga fade out ya, fade out sama fade in suara kita sama musiknya tuh bisa pas. Kalau aku sih gitu. Oh iya iya iya. Jadi Terus otak kanan kiri bareng. berarti emang ya namanya otak kanan sama kiri harus benar-benar balance ya Kak, biar menjadikan keseimbangan antara ketika kita memutar video, memutar musik ya kan, sama kita ngomong itu harus benar-benar seimbang kayak gitu Kak ya, biar nggak jadi kontrasnya kayak gitu. Nah, sekarang lanjut nih Ya. Kak, terkait dari apa namanya, kayak modal kerjanya tuh gimana sih kalau penyiar radio itu, apakah dari shifting ataukah emang kita tuh tiap hari siaran terus atau gimana Kak? Kalau dari radio sendiri itu ada jadwalnya. Jadi setiap radio kan punya program masing-masing nih. Nah, kalau untuk radio tempatku sekarang siaran, itu tuh kayak kan ada penyiar remaja, ada juga penyiar dewasa gitu ya. Kalau aku sekarang masuknya kategori penyiar dewasa. Nah, kalau untuk penyiar remaja sendiri kan mereka sekolah juga ya. Jadi mereka siarannya di sore hari, di kurang lebih jam 4 itu sampai jam 6. Oh Terus gitu. ada juga yang hari Minggu itu mereka siarannya dari pagi sampai sore itu penyiar remaja semua juga ada itu hari Minggu. Jadi kayak jadwalnya memang udah diatur sama radio Mm-mm. sesuai dengan program yang dipegang sama penyiarnya masing-masing gitu. Tapi biasanya kalau satu shift berapa jam Kak? Satu shift itu 2 jam ya. Kebanyakan sih 2 jam rata-rata. Jadi misalkan aku lagi siaran program ini nih, nah itu aku bawainnya 2 jam gitu. Berarti dalam waktu 2 jam kita harus ngomong terus Kak. Itu apa enggak ini enggak apa namanya? Kayak serak gitu. Kalau misalnya kita harus Enggak ngomong dong, 2 jam. enggak dong, enggak selama kan enggak 2 jam juga kan ada iklan. Terus Terus ya dari iklan itu kan kita bisa ada jedanya untuk istirahat. Nah nanti kalau ngomong sih biasanya dalam waktu 2 jam itu kalau aku hitung sekitar mungkin 7 kali ya 7 kali ngomong open mic kayak gitu. oh gitu. Hmm. Ya karena kan radio juga nggak cuman yang radio kan yang dijual iklannya ya. Kalau Iya benar. penyiarnya kan di situ tugasnya untuk menambah ya Operator mungkin kan. edition Hmm. aja. Iya benar. Operator benar-benar. Karena kalau radio-radio di Temanggung nih ya, setauku karena mereka menerapkan ini nih sistem apa sih? Ya disiplin. Jadi sistem kemandirian dari penyiarnya. Jadi Oh gitu. kebanyakan rata-rata nggak pakai music director itu. Jadi Hmm. kita pengalamannya lebih dong dibandingkan mungkin yang cuman ngomong doang kayak gitu. Kita punya skillnya nambah gitu, nggak cuman ngomong, cuman kita juga bisa mengolah peralatan-peralatan yang ada di ruang siaran, kabin siar gitu. Namanya sih kabin siar. Atau kalau nama lainnya callbox ya, kalau nggak salah. Nanti aku salah nih. Kabin siar sih kalau aku familiarnya. Kak, kalau dulu nih, waktu Hah? pengalaman dari Kak Evril sendiri pertama kali siaran, itu apa yang terjadi, Kak? Apakah mungkin dari kita masih memiliki suara yang kayak gini, ataukah emang dari kita pembawaannya masih kurang, atau gimana, Kak? Pertama kali siarannya? Pertama kali dulu di angkasa 7 itu aku masih yang, ya itu tadi yang aku bilang, bingung ya mau ngomong apa. Jadi setiap mau siaran tuh aku dari rumah udah prepare skrip dulu. Cuman kan skrip kadang kita juga nggak sama kayak yang partner kita siaran ya gitu. Jadi kalau problem yang aku dapat pertama kali ketika aku siaran itu adalah masih sedikitnya bahan yang akan diucapkan, diungkapkan gitu. Oh, Karena belum gitu. terbiasa. Berarti kalau misalnya nih, ada seseorang yang pemula banget, mereka benar-benar belum bisa terjun ataupun belum pernah terjun ke dalam dunia siaran radio. Nah, caranya mereka biar latihan tuh kayak gimana sih? Kalau dari Kak Evril sendiri,
mungkin memiliki trik ataupun tips khusus buat mereka, misalnya cara latihannya tiap harian ini kayak gimana, cara melakukan penyiaran yang benar kayak gimana, itu mungkin bisa dikasih tips dan juga triknya, Kak. Oke, jadi buat teman-teman nih yang mau belajar jadi announcer atau penyiar radio, tips and triknya simple aja sih sebenarnya. Banyak latihan ngomong ya, Mm-mm. ngomong di depan kaca coba. Ngomong di depan kaca, kamu lihat diri kamu, ini loh aku tuh bisa kayak gitu. Dan yang paling penting nih, sebelum kita siaran itu kita harus melakukan ini, senam mulut. Yang paling penting nih, Wow, senam mulut. karena Gimana tuh senam ya mulut? senam mulut itu kita mulainya simpel aja dari A, I, U, E, O gitu. Jadi kalau bilang A yang benar-benar mangap ya, jadi A, I, U, E, O gitu. Ada dipraktekin jadinya. Terus kalau kayak bilang A gitu nanti kita tambahin agak sedikit tinggi gitu ya. A sampai sekuat nafas kita kayak gitu. Karena ada saatnya kalau kita siaran itu kita juga akan ngomong dengan satu nafas nih. Jadi misal ngomong, oke, Bang, kita ketemu lagi bareng sama Everly dan bla 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 itu satu nafas tuh pernah kayak gitu. Waduh, Jadi satu nafas tuh. tujuan ya tujuan dari ngomong A I U E O dan ada nadanya A gitu adalah untuk melatih pernapasan dari diri kita. Oh, Terus gitu. yang penting jangan takut sih, jangan takut mencoba karena siapapun pasti bisa. Karena Mm-mm. ngomong kan siapapun bisa ya, kayak Riva, Avril, terus teman-teman yang lain pastinya kalau untuk berbicara, simpelnya berbicara sama teman sendirilah itu juga udah termasuk mengasah public speaking kan ya. Mm-mm, benar sekali, Kak. Selain itu ada lagi nggak kayak latihan-latihan khususnya? Apalagi ya, kalau latihan khususnya sih lebih perbanyak kosakata sih. Sama Kosakatanya. dengerin, ya kalau penyiar kan otomatis harus tahu lagu ya. Jadi kita harus sering-sering aja dengerin lagu ter-up to date. Mungkin dari platform musik banyak kan ya, sekarang udah banyak banget ya. Dan kalian bisa dengerin dari situ lagu-lagu yang terupdate apa. Jadi ketika kita siaran itu kita bisa tahu lagu yang akan kita putar, kecuali kalau dia pakai musik director ya, biasanya udah disettingin lagunya. Nah kalau siaran sendiri ya harus pinter-pinter milih lagu yang update gitu. Oh, gitu. Nah, misalnya ini, saya request misalnya lagu, misalnya nih, katakan lagu A gitu. Terus kita bagaimana sih cari lagu A itu? Apakah dari studio itu emang udah nyediain semuanya lagu se-Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, ataukah emang kita nyari misalnya manual, misalnya nyari online atau gimana, terus langsung kita puterin tuh, gimana Kak caranya nyarinya? Kalau lagu sendiri dari tiap radio pasti sudah punya stoknya ya. Jadi kalau nyari itu enggak sih, kita nggak putar dari misal dari YouTube itu enggak, karena mereka karena radio-radio sudah mempunyai file-file lagu ya, udah ada foldernya masing-masing dari Indo, terus manca, dangdut, religi dan sebagainya dari segala macam genre ya, pop, rock, terus ada jazz, itu udah ada foldernya sendiri-sendiri. Jadi nanti tiap acara, misalkan kalau acara yang aku bawain itu kan kafe sore ya, itu setiap hari Minggu. Nah, itu tuh dia nuansa lagunya nuansa kafe nih, yang enak didengerin kalau di kafe-kafe gitu, tapi lagunya Indo sama manca. Nah, itu udah ada foldernya sendiri gitu. Oh, gitu. Jadi emang Berarti udah disediain dari radionya. berarti kita misalnya kalau mau nyari lagu A, B, C, berarti kita udah benar-benar disiapin dari sananya semua, kayak gitu ya Kak, ya berarti. Udah. Sekarang ini Kak, apa namanya, dicontohin dong cara siaran tuh kayak gimana Kak? Saya juga pengen denger nih siarannya tuh kayak gimana. Aduh. Soalnya kan saya juga belum pernah apa namanya, nggak sering juga dengerin lagu yang temanggung-temanggung kayak gitu, radio temanggung kayak gitu Kak. Oke, tadi kayaknya udah sedikit dicontohin ya. Ya kan baru dikit Boleh, intronya aja. boleh minum nggak nih? Boleh ya? Boleh, boleh minum dulu aja. Boleh ya? Oke, ini ngomong-ngomong nih ya, minum juga harus hal yang penting nih, karena suara kita kan dipakai terus ya ketika siaran. Oh Nah, kita iya, harus perbanyak minum. Bentar minum dulu bener. ya. Santai Kak. Sorry ya, pokoknya santai aja deh sama April. Mm-mm. Emang agak selengean gini deh orangnya ya. Kalau Nggak serius-serius apa-apa. selengean gitu. Biar dibawa santai aja Kak, biar happy penontonnya. Oke, gimana suruh nyontoin siarannya? Bener, contohin dong. Apa nih, opening aja kali ya? Boleh. Oke, aku pakai tagline apa nih? Kamu channel YouTube-nya apa namanya? Ngopi ya? Rivasan AKA. Ngopi. Tadi ngobrol. Happy. Ngopi apa tadi? Ngopi adalah Ngobrol ngobrol happy. happy. Oke, baik. Oke, pendengar setia ngopi, ngobrol happy. Kita balik lagi nih barengan sama Riva. Tentunya masih di acara yang sama ya.
Ngopi, ngobrol, happy. Nah, kali ini narasumbernya barengan sama April nih. Nah, Kak April ini salah satu penyiar radio di Temanggung yang akan sharing tentang apapun yang akan kamu tanyakan seputar radio nih. Jadi buat kamu yang pengen gabung, bisa langsung WA ataupun SMS ya di nomornya sekian 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 ataupun langsung telepon boleh deh di nomornya nih, langsung aja pencet HP kamu. Dan sebelum kita bacain SMS ataupun WA yang udah masuk, kita putar satu lagu dulu nih sebagai lagu pembuka spesial untuk kamu. Lagunya siapa ya? Oke, ini dia dari Bruno Mars dengan Leave the Door Open. Check this out. Udah gitu aja ya. Oh, Ada malu. jadi Kak emang apa namanya? Suaranya Kak Evril ketika ngomong biasa sama siaran emang beda. Oh iya, beda. Beda. Tak pernah aku sadari. Ibaratnya kalau gini, kalau ngomong kita pakai suara tenggorokan, tapi kalau misalnya kita siaran mungkin pakai suara apa Kak? Suara perut ya? Ya, kalau siaran aku pakai suara perut sama di sini tuh agak ditekankan bulatnya ya. Jadi ya itu tadi A I O E O-nya harus matang gitu. Bener-bener. Aku juga nggak tahu sih, nggak pernah sadar kalau misalkan lagi ngomong gini kadang aku terbata-bata gitu ya. Cuman kalau udah siaran ngalir aja udah gitu. Misalnya nih Kak, kita ketika kita mau siaran pernah gak sih yang ada namanya kayak rasa gugup gitu, grogi ketika mau siaran, pernah gak kayak gitu Kak? Pernah, sampai sekarang pun seperti itu karena Sekarang masih itu juga? ya tiap orang pasti kayak gitu. Apalagi kalau mau MC nih kayak gitu juga kan biasanya. Nih di balik layar aja masih grogi, apalagi kalau di depan layar Oh ya. iya. Itu grogi itu hal yang wajar kok untuk setiap orang. Jadi sampai sekarang aku masih tetap grogi, takut salah puter lagu, takut salah ngomong, takut keceplosan. Karena kan kalau siaran kita nggak boleh mengucapkan kata yang mengandung sara ya, sara dan saru ya. Iya Jadi kita benar. harus benar-benar diplotkan di sini tuh, di sini udah ada apa yang mau diomongin, jangan sampai salah ngomong kayak gitu. Oh gitu. Dalam melakukan siaran pernah nggak sih Kak? Tadi kan disebutin tuh ada yang namanya narasumber formal, kemudian non formal. Nah itu emangnya pernah melakukan siaran kayak misalnya kita kayak biasanya kayak talk show sama narasumber-narasumber gitu Kak? Pernah? Ataukah kita emang siarannya sendiri-sendiri kayak gitu? Pernah dong, setiap radio pasti ada program talk show ya. Mm-mm. Dan talk show sendiri nanti biasanya mengundang kalau di OVA ada OVA community ya, community. Jadi kayak mengundang mungkin grup band atau komunitas-komunitas yang ada di Temanggung. Terus kalau yang itu yang non formal ya. Kalau yang Mm-mm. formal misalkan kita mengundang dari kementerian apa gitu yang ada di Temanggung, mungkin dari Dinas Pendidikan. Ini nanti ada narasumbernya. Biasanya disesuaikan dengan hari ya. Misalkan kalau kayak Hari Pendidikan Nasional nanti kita mengundangnya dari Dinas Pendidikan. Nanti kita kasih narasumber langsung dari dinasnya itu. Nah, itu termasuk salah satu yang acara formalnya. Nggak formal-formal banget sih, cuman mungkin topiknya yang dibahas itu lebih ke serius. Jadi kita nggak seperjanda ini loh, nggak bercanda kayak aku barusan gini loh. Jadi kita ngomongnya lebih kayak yang ya kayak Riva mungkin ke aku tadi awal-awal nanyanya agak apa namanya? Mungkin agak dengan bahasa yang sedikit formal ya. Kalau sekarang kan Iya. ngalir aja gitu, kayak Mm-mm. gitu. Oh, iya bener sih. Hmm. Terus apa lagi ya Kak ya? Nih, ya. Berarti ini 1 minggu dari jenengan sendiri siarannya berarti 2 kali ya Kak ya? Iya, Sabtu sama Minggu itu full. Sabtu enggak, Sabtu aku cuma siaran 2 jam, Minggu juga 2 jam aja. Udah cukup Oh deh. kayak gitu. Ya, karena kan dalam satu hari penyiarnya juga ada banyak kan, jadi gantian gitu. Oh berarti dalam 1 hari itu emang berarti itu misalnya dari pagi jam berapa sampai jam berapa terus sampai malam gitu? Atau kayak emang siarannya 24 jam? Kalau siaran itu, kalau dari radio yang sekarang aku tempatin, Hmm. itu terakhir off-nya jam 10 malam. Oh jam 10 malam. Kalau paginya? Ya. Kalau pagi kita udah buka dari subuh dong. Subuh. Wow, Ya, habis sholat subuh langsung udah ada. siaran gitu berarti? Biasanya ada jatah sendiri penyiarnya yang datang ke radio gitu. Yang biasanya penyiar remaja sih. Kalau kayak aku Oh, ini kan karena punya kerjaan di lain tempat, jadi nggak bisa kalau harus datang tiap pagi ke situ ya. Begitu. berarti cara apa namanya? Cara ngebagi waktunya buat kita siaran, terus kayak tadi kerja, terus sama holiday itu gimana Kak? Kan banyak banget tuh aktivitasnya. Mungkin dari MC juga, pernah dari freelance buat MC atau acara-acara itu, cara baginya waktu gimana Kak? Cara bagi waktunya, kalau untuk hari-hari weekday ya, Senin Mm-mm. sampai Jumat itu kan aku kerja di kantor. Nah, kalau Sabtu Minggu aku kan siaran di radio ya. Nah, Mm-mm. kalau Sabtu sendiri kan aku siarannya sore nih. Jadi kalau
misal aku butuh refreshing time gitu, aku mau main gitu, ya udah paginya. Terus sorenya nanti siaran kayak gitu. Kalau menurut aku sih karena siaran itu juga udah termasuk refreshing ya. Jadi itu udah termasuk holiday sih buat aku. Oh iya 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 benar-benar. Iya, karena kan tiap hari udah penat sama pekerjaan kantor. Nah, untuk mengatasi kepenatan itu, jadi aku bertemu dengan pendengar yang selalu setia mendengarkan aku, meskipun suaraku kadang tidak menarik. Bercanda. Berarti kalau seringnya ini siaran sendiri ataukah kita kolaborasi sama penyiar lain, Kak? Kalau aku sendiri sih seringnya, karena aku programnya emang tunggal ya. Kalau penyiar-penyiar yang partneran itu yang sore, di jam sore penyiar remaja, itu pasti mereka kadang partneran, kadang sendirian. Kalau aku spesial sendirian. Oh gitu. Berarti kalau kita dulu pengen jadi penyiar radio itu berarti kayak melewati sebuah oprek-oprek gitu ya, kayak yang tadi dijelasin di awal. Kita Iya, harus melakukan iya oprek betul. dulu, ataukah misalnya harus daftar gimana gimana gimana, baru kalau udah seleksi kita baru bisa masuk ke situ. Gitu. Betul banget. Jadi awalnya dari open recruitment dulu ya. Nah, dari situ nanti kita diseleksi. Nah, baru deh kalau udah lolos kita baru di training di radio. Nah, kalau dinyatakan emang masa trainingnya itu oke, nah baru lanjut gitu. Apakah seleksinya juga kita kayak ibaratnya mencontohkan bagaimana cara menyiarkan gitu, Kak? Iya. Atau apa? Jadi seleksi penyiar menjadi penyiar itu dulu kalau aku sih lebih ke praktek ya, sama tertulis. Pernah tertulis juga. Jadi Oh, kalau tertulis tertulis. kita dituntut untuk bisa bikin skrip. Nah nih, penting banget nih. Karena kita kalau mau siaran kan pasti harus punya tatanan skrip yang akan kita gunakan untuk ngomong ya. Meskipun nanti ketika kita ngomong, itu nggak full ngelihat skrip. Nah, jadi kita juga diajarin cara menulis skrip siaran yang baik dan benar. Jadi di seleksinya itu juga ada cara kita bikin skrip, terus kalau udah oke baru kita disuruh ngomong. Oh. Berarti emang yang namanya menulis itu memang benar-benar harus wajib ya, Kak, biar apa namanya kita udah terbiasa, biar kita juga ingat juga apa yang mau kita sampaikan kayak gitu ya. Saya kira langsung Iya kita betul langsung banget. ngomong aja, los ngomong kayak gitu, nggak kayak nggak ada panduannya, skripnya tuh nggak ada gitu. Ada cuman itu untuk patokan aja. Misalkan kita ngomongnya panjang kali lebar nih, cuman di Hmm. skrip kita cuman tulis satu kata. Misalkan kita lagi ngomongin tentang bahasa nih, ya udah kita bahasa adalah apa bla bla bla. Nah, terusnya selengkapnya kita improvisasi itu. Oh gitu. Iya. Ya. Oke Kak, mungkin untuk obrolan kita mungkin cukup sampai di sini. Biar nanti misalnya ada teman-teman semua pengen nanya-nanya, mungkin bisa nanti buat ditulis di kolom komentar juga kayak gitu guys. Oke, Oke. jadi terima kasih banyak buat dari Kak Evril yang udah nyempetin waktunya buat kita ngopi, ngobrol happy sama teman-teman di channel YouTube seputar dari Rifasan Aka sendiri. Semoga untuk ilmu yang diberikan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua terkait dari pengen teman-teman yang pengen menjadi seorang penyiar radio kayak gitu. Oke teman-teman semua, terima kasih bagi semua yang udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like dan juga subscribe. See you the next time video. Dadah. Oke, dadah.